Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama Bilqis Sabila dalam program Juru Bicara. Pemirsa, mengenai penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat, hingga tanggal 29 Juli 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kominfo mencatat sebanyak 5.394 PSE yang telah mendaftarkan sebanyak 8.962 sistem elektronik yang terdiri atas sistem elektronik domestik maupun sistem elektronik asing. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Direktur Jenderal IKP Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dirjen, selamat malam. Waalaikumsalam, Bilqis. Ya, Pak Dirjen, mengenai PSE dalam lingkup privat ini, sejauh ini hingga tanggal 1 Agustus 2022, perkembangannya sudah sejauh apa, Pak Dirjen? Iya, tadi seperti yang Anda sampaikan, Bilqis, bahwa hingga 29 Juli 2022 pukul 10, Kominfo mencatat ada 5.394, ya, hampir 5.400 PSE atau penyelenggara sistem elektronik yang telah mendaftarkan sebanyak 8.962 sistem elektronik yang terdiri atas 8.680 sistem elektronik domestik dan 282 sistem elektronik asing. Dan Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat kepada para PSE, penyelenggara sistem elektronik yang mengoperasikan sistem elektronik terpopuler pada tanggal 22 Juli dan memberitahukan kembali kewajiban PSE untuk segera melakukan pendaftaran sistem elektronik yang dioperasikan dalam waktu 5 hari kerja terhitung sejak 25 Juli. Jadi di awal Kominfo mengumumkan bahwa pendaftaran sistem elektronik PSE ini harus mendaftarkan terakhir tanggal 20 Juli 2022, tetapi kemudian kita beri tenggat waktu yang lebih longgar lagi agar PSE itu lebih banyak yang mendaftar. Nah, terakhir tanggal 29 Juli kemarin, dan tadi angkanya sudah saya sebutkan hingga pukul 10 29 Juli berapa banyak yang sudah mendaftar. Nah, kemudian berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Kominfo hingga 29 Juli 2022 terdapat 10 dari 100 sistem elektronik terpopuler yang belum mendaftar, yang dikategorikan wajib daftar, tetapi dia belum mendaftar. Nah, 10 SE tersebut antara lain Amazon, PayPal, Yahoo, Bing, Steam, Dota, CS:GO atau GO, Epic Games, Battle.net, dan Origin. Nah, Kementerian Kominfo tentu saja sesuai dengan aturan, ya, kita tegak lurus menerapkan aturan, ya, kemudian melakukan atau mengenakan sanksi berupa pemutusan akses atau yang dalam bahasa sehari-hari kita sebut blokir kepada 10 SE tadi atau sistem elektronik tadi apabila tidak melakukan pendaftaran sampai 29 Juli pukul 23.59. Ya, dan ternyata memang ada yang tidak mendaftar, kemudian dilakukan pemutusan akses, ya, pemutusan akses. Nah, tetapi kemudian dalam perkembangannya kita Kominfo, ya, kemarin itu membuka satu SE, ya, PayPal. Nah, PayPal ini sebetulnya tidak terdaftar juga di Bank Indonesia dan
OJK, ya OJK. Nah, diberi tenggat 5 hari, diberi tenggat lagi 5 hari kepada PayPal untuk mendaftarkan selain ke Kominfo, tetapi juga ke OJK dan Bank Indonesia, karena kita tahu PayPal ini kan termasuk dalam fintech, financial teknologi, dan semua harus terdaftar. Nah, dalam waktu 5 hari itu, ya, jadi kita berharap kalau nanti si PayPal ini tidak juga mendaftar, maka masih ada kesempatan bagi pengguna ya atau pelanggan dari PayPal ini untuk bermigrasi ke sistem pembayaran yang lain begitu. Nah, pemutusan akses tersebut dilakukan sesuai dengan evaluasi ataupun pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Aplikasi dan Informatika atau Aptika. Direktorat Jenderal Aptika, Kominfo, kemudian terhadap 100 sistem elektronik dengan traffic tertinggi yang belum melakukan pendaftaran pemutusan akses terhadap sistem elektronik lain akan dilakukan secara gradual dan berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kira-kira seperti itu perkembangannya, Bilkis. Baik, 10 penyelenggara sistem elektronik yang populer ini belum mendaftarkan diri dan dilakukan pemutusan akses terhadap sistem elektronik yang dilakukan secara berkala dan juga ini menyesuaikan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Terkait PayPal yang kembali dibuka selama 5 hari oleh Kominfo, Pak Dirjen, apakah PSE lainnya ini juga akan dapat beroperasi kembali jika masih belum mendaftarkan diri? Ya, tentu saja kita berharap mereka yang 10 itu melakukan pendaftaran ya sehingga tidak harus diblokir, dan kita berharap para pengguna sistem elektronik tersebut, masyarakat yang menggunakan sistem elektronik tersebut itu justru mendorong SE yang mereka gunakan yang belum mendaftar untuk mendaftar, karena ini tujuannya pendaftaran PSE ini adalah untuk melindungi masyarakat juga, ya, dan kemudian juga ini adalah untuk kedaulatan bangsa dan negara. Sebetulnya termasuk juga untuk PSE sendiri, karena dengan PSE mendaftar maka dia secara legal beroperasi di Indonesia, dan Indonesia itu pangsa pasar yang sangat besar. Nah, kita di Kementerian Kominfo berharap masyarakat justru mendorong PSE yang belum mendaftar untuk mendaftar supaya tidak muncul blokir karena memang kita juga cukup memahami masyarakat banyak yang menggunakan. Kenapa? Karena memang ini aturan yang harus kita tegakkan. Sebetulnya ini kan tidak sulit untuk mendaftar. Ya, mendaftarnya juga secara online, ya, hanya menyampaikan beberapa pertanyaan begitu, menjawab beberapa pertanyaan, misalnya domisili di mana PSE ini, supaya nanti kalau ada hal-hal terkait misalnya katakanlah ya yang mengganggu pelanggan, mengganggu pengguna, maka Kementerian Kominfo bisa mengambil langkah-langkah ya untuk melindungi masyarakat begitu. Nah, jadi saya kira lebih baik kita mendorong PSE ini untuk mendaftar. Ya, mudah kok begitu. Buktinya apa? Yang lain bisa mendaftar. Google, Facebook atau Meta, Twitter, Instagram, Zoom, WhatsApp itu mendaftar. Jadi sebetulnya kita ya tidak sulit untuk melakukan pendaftaran begitu. Jadi buktinya yang lain itu bisa ya, dan ini juga kan terjadi di banyak negara bahwa PSE itu ya di banyak negara juga harus mendaftar begitu kira-kira. Baik, Pak Dirjen, dan kemudian ramai pula di media sosial mengenai isu yang berkembang bahwa dikatakan dengan adanya peraturan PSE ini, Kementerian Kominfo dapat mengintip begitu percakapan di WhatsApp bagi masyarakat. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya lebih lanjut usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.